Siap-siapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam bincang-bincang pagi. Pada hari ini kita akan ngobrol dengan alumni Al-Azhar University yang beberapa minggu yang lalu setelah menyelesaikan kuliahnya selama kurang lebih 4 tahun ya. Di pagi hari ini menjadikan satu sumber informasi bagi para siswa yang berminat untuk kuliah di Al-Azhar University ya. Kita akan bincang-bincang tentang persyaratan atau hal yang harus disiapkan untuk kuliah di sana, bagaimana prosedurnya yang harus ditempuh, mungkin nanti ada prosedur. Kemudian nanti akan dijelaskan juga tentang apa jurusan mata kuliah, jurusan selama di sana, apa saja, bagaimana juga proses penyelesaian sampai akhir perkuliahan di sana, juga termasuk biaya hidup di sana ya. Nanti akan disampaikan oleh Kang Milad Ainur Rahman LC. Itu jadi pertama kita akan tanya langsung tentang apa yang mesti dipersiapkan ya, atau apa yang syarat yang disiapkan oleh kita yang berminat untuk kuliah di sana. Silakan Kang Milad, diperkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa ini? Ya. Panggilnya apa? Sobat apa gitu? Sahabat, rekan-rekan. Ya, rekan-rekan. Ya, alhamdulillah kita bisa berada di bincang pagi ya berarti. Bincang pagi. Nah, dan pada kesempatan ini insya Allah saya akan sedikit sharing tentang bagaimana tadi persiapan, prosedur tentang perkuliahan di sana dan tentang biaya hidup ya sampai penyelesaian ya sama-sama. Kalau untuk persiapan mungkin ada persiapan pribadi gitu ya, persiapan pribadi seperti apa saja yang harus dikuasai gitu ya, harus dikuasai untuk nantinya mempermudah perkuliahan di sana. Yang sudah pasti pengantar yaitu bahasa, jadi bahasa Arab itu udah pasti harus dipersiapkan dari mulai kaidah bahasanya ya, seperti ya biasa nahwu shorof ya, balaghah dan lain-lain. Terus yang memperbanyak kosakata juga untuk memperkaya pengetahuan tentang bahasa Arabnya. Juga bisa percakapan insya Allah. Mungkin untuk percakapan itu kan kalau di sana dengan masyarakat itu kan ada amiyah gitu ya. Tapi gak usah khawatir lah, itu bisa belajar di sana. Yang terpenting di fushanya dulu itu. Di fusha yang memang biasa di aktivitas kegiatan akademis di kampus yang resmi gitu. Itu pakai bahasa Arabnya bahasa Arab fusha yang resmi. Resmi. Di bahasa pengantar itu full bahasa Arab, ada bahasa Inggris segala macam. Kalau bahasa pengantar kuliah itu, bahasa pengantar kuliah itu biasanya kalau yang di fakultas agama itu ya, itu full bahasa Arab. Tapi ada beberapa bahasa Inggris, tapi dominasinya masih banyak bahasa Arab. Bahasa Arab Fusha, insya Allah. Jadi kalau kita udah dipersiapkan bahasa Arab Fusha, insya Allah akan mempermudah mempermudah ke yang lainnya, atau mungkin ke komunikasi dengan bahasa amiyahnya pun itu bisa menjadi bekal awal. Kemudian mungkin di hafalan ya, di hafalan Al-Quran berapa juz itu yang harus disiapkan? Saya kurang persis tahu kalau untuk testing di Kemendagnya berapa, tapi biasanya 1 atau 2 mungkin ya. Tapi nanti pun kalau misal hafal lebih dari itu ya alhamdulillah, karena nanti di sana pun di perkuliahan itu ada pengujian nggak? Ada pengujian hafalannya. Biasanya 1 tahun itu 1 juz. 1 juz. Nanti tahun pertama jadi juz 1, tahun kedua juz 1 dan juz 2,
sampai nanti tahun keempat itu ada 4. Jadi kalau semisal kita udah hafal Al-Qur'annya, insya Allah jadi bisa mempermudah kita untuk ujian ini. Jadi gak perlu ngapalin lagi, kalau udah hafal tinggal terus murojaah dan kita bisa fokus untuk belajar hal lain gitu. Itu Tadi di awal itu berapa persiapannya di awal untuk kuliah di sana itu? Ada ketentuannya 1 sampai 2 juz ya. Jadi tidak harus 5 atau 10 juz ya. Itu bisa untuk testing ya gitu, untuk testing di Kemenagnya. Itu untuk persiapan pribadi. Terus untuk prosedur, setahu saya sih ada rutin ya dari Kemenag itu buka setiap tahun. Jadi untuk prosedur bagaimana kita bisa berangkat dan bisa daftar ke Al-Azhar itu, untuk yang umum mungkin ya itu bisa lewat Kemenag itu. Jadi kita bisa memantau informasinya dari laman resmi Kemenag. Itu ya. Meskipun sebenarnya ada beberapa jalur lagi, itu jalur pondok-pondok pesantren yang memang Sudah punya link. sudah punya penyetaraan ijazah gitu. Gitu. Ijazahnya sudah disetarakan dengan Ma'had Al-Azhar di sana. Jadi ibaratnya ijazah yang dikeluarkan dari pondok-pondok pesantren yang dari Indonesia itu sudah setara dengan Ma'had Al-Azhar. Jadi tinggal melanjutkan aja gitu. Nah kalau itu kembali ke pondok masing-masing, ada beberapa pondok gitu di Indonesia ya. Tapi kalau ijazah SMA nggak bisa ya? nggak bisa langsung. Gitu bisa, gitu. bisa Penyetaraan dulu. Penyetaraan ya itu biasanya lewat Kemenag gitu. Di Kemenag ada ya itu ya. Kemenag, jadi bisa dipantau terus infonya gitu untuk pendaftaran itu. Terus nanti semisal udah daftar, udah keterima, ya paling tinggal menunggu keberangkatan gitu. Nah nanti biasanya ada daurul lugha gitu, daurul lugha dulu. Nah di sini biasanya tadi kemampuan bahasa kita yang dari nahwu, shoroh, balaghah kita dites dulu. Dites di mana itu di Kemenag atau di Al-Azhar? Ada lembaganya di Al-Azhar. Gitu. Ada lembaga khusus yang untuk mengadakan daurul lugha ini. Kadang ada yang bisa online, ada yang offline di sana itu. Fleksibel tergantung kebutuhan mungkin. Karena itu menjadi tahap wajib, jadi setiap pendatang khususnya yang dari Indonesia itu pasti mengambil daurul lugha dulu. Masalah lama atau enggaknya itu tergantung hasil tes kita itu. Jadi nanti dari hasil tes itu kita ada kelasnya gitu. Dari hasil yang sudah dilakukan ujiannya gitu. Nanti kita masuk ke tahap berapa. Kalau kita semakin udah menguasai tentang bahasa Arab pusat tadi dari nahwu, shoroh, balaghah dan cara kepenulisan, itu bisa kemungkinan kita langsung lanjut kuliah bisa. Kalau belum naik itu? Kalau belum menulis standar ada kelas-kelasnya. Gitu. Jadi ada yang pemula, ada pertengahan, ada yang akhir gitu istilahnya tuh. Jadi nggak langsung kuliah tuh ya? Kuliah, iya. Jadi seperti itu. Terus masalah perkuliahan, ya memang mayoritas masyarakat Indonesia yang ke sana itu yang mengambilnya jurusan fakultas-fakultas keagamaan gitu ya. Di sana ada Usuluddin nanti ada cabang-cabangnya lagi seperti tafsir, hadis, dakwah, juga akidah gitu, akidah filsafat. Ada juga syariat Islamiyah, ini juga termasuk yang banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Ada di Rosat juga, di Rosat Islamiyah itu mencakup semua fan ilmu keislaman gitu, jadi secara menyeluruh. Ada bahasa Arab juga gitu. Ya, dan kita bebas memilih itu ya, bebas memilih atau ditentukan oleh sana kita bebas memilih dan gitu. mengajukan gitu. Jadi nanti ketika kita udah melakukan seleksi di sini, nanti tahap selanjutnya itu ada pendaftaran online gitu. Nanti ada biasanya dikoordinasikan sama panitia untuk memilih jurusan yang kita inginkan gitu. Ya dari yang tadi itu, dari yang agama itu ada syariat Islamiyah, ada Usuluddin, kemudian bahasa Arab, dirasa nanti kita mengajukan 3 gitu ya. Ada beberapa prioritas, kita pengen Usuluddin yang prioritasnya, nanti di bawahnya syariah misalkan. Nah nanti ada daftar online seperti itu.
Nanti ketika kita berangkat ke sana tinggal daftar ulang gitu, daftar ulang di kampusnya masing-masing gitu, di fakultasnya masing-masing. Tadi kalau kita udah daftar di Usuluddin ya nanti tinggal melengkapi pendaftaran ulang itu. Seperti itu. Ya itu udah ketika udah beres pendaftaran ulang itu kita udah terdaftar dan udah bisa ikut ujian, udah bisa Ujian masuk. ujian kampusnya. Ujian kampusnya. Ya, seperti itu. Terus lagi dari segi apa lagi? Sistem kuliahnya gimana nih? Kalau itu kan ada tatap muka, kalau di Indonesia kan satu minggu itu ada 10 mata kuliah, kurang lebih 20 SKS itu kan. Di sana gimana teknik proses pembelajarannya? Ada tatap muka langsung tuh wajib setiap hari ketemu dengan dosen bagaimana? Kalau sistemnya masih tatap muka, meskipun sempat waktu ada COVID itu ya, itu sempat ada online. ada online-nya, ada offline-nya, jadi dibagi-bagi. Tapi untuk sekarang yang terbaru itu lebih seringnya offline gitu. Offline tatap muka langsung. Kemudian dari kehadiran pun sebenarnya tidak menjadi syarat apa ya istilahnya untuk kan wajib 75% misalkan hadir itu harus sama. Untuk yang udah berjalan itu biasanya nggak ada pertimbangan dari kehadiran, jadi bebas. Berapapun kehadirannya tetap bisa ujian itu. Karena memang di sana itu ada sistemnya tuh apa, jamiah dan jami'an wa jami'atan gitu. Kalau jami kan masjid, jamiah universitas gitu. Kalau di masjid itu biasanya ada talaki-talaki tentang kitab-kitab turas gitu. Kalau di kampus tentang diklat-diklat yang emang udah ditentukan gitu. Kalau kita kajian kita di masjid itu ya. Di masjid ada di masjid. Kalau yang terkait dengan apa tuh mata kuliah ya, itu di kampus, di ruangan kelas itu ya. Mungkin yang untuk menjaga keseimbangan itu masalah kehadiran itu tidak terlalu diwajibkan gitu. Supaya si mahasiswa pun bisa bebas untuk memilih ingin memperdalam di mana, tapi juga tetap memfasilitasi di kampus juga gitu. Itu seperti itu. Tapi tentu tiap tahun itu karena saya di Usuluddin itu selalu ada perkembangan perubahan-perubahan. Seperti kabar yang kemarin itu di Usuluddin pun udah mulai diberikan berapa persentase kehadiran gitu. Udah mulai. Jadi setiap tahun pun ada pembaruan sistem, terus yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasinya itu yang kondusif seperti apa. Jadi saat ujian itu harus hadir, harus ikut. Kalau nggak ujian berarti nggak lulus. Biasanya penilaiannya memang murni dari ujian itu. Kalau di kita kan ada tugas-tugas, ada kehadiran, nilai-nilai mungkin ya dari pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi kalau di sana ujian itu jadi sesuatu yang sangat penting gitu. Ujiannya tulis atau lisan? Ujian gitu. Ujiannya ada tulis. Yang banyak mana? Lisan atau tulisan tuh? Lebih banyak tulisannya. Lisan itu biasanya setahun itu mungkin di akhir semester, di semester genap. Di semester genap itu biasanya ada Al-Quran yang udah pasti. Pelajaran-pelajarannya itu disesuaikan dengan fakultas dan jurusannya masing-masing. Ada beberapa aja dipilih, nggak semua matkul itu ada lisannya gitu. Nggak semua matkul ada lisannya. Kalau tulisan itu semua ada. Dan sistemnya tuh ya esai gitu. Ya. Esai di beberapa mata kuliah sempat ada bubble sheet gitu. Seperti apa? Kertas itu ya. Pilihan ganda ya. Sempat ada. Itu pun ya sama itu keputusannya setiap tahun mungkin bisa berubah-ubah. Jadi sekarang diperbolehkan ada bubble sheet yang pilihan ganda itu. Bisa jadi di tahun selanjutnya diwajibkan ya semuanya esai semua gitu. Esai semua. Hasilnya langsung ditayangkan. Hasil ujian itu nggak langsung, biasanya kita nunggu dulu. Nunggu sekitar mungkin sebulan. Nanti ada bisa di-upload di internet atau ditempel di kampus, ya. Seperti itu. Jadi itulah.
Kalau sekarang sampai nilai C itu kan boleh nggak mengulang, kalau D kan harus mengulang ya. Iya, iya. Nah, gitu kan. Kalau di sana itu apa penilaiannya itu ada Angka atau huruf? angka, tapi nanti ada apa istilahnya keterangannya gitu. Oh, Misalkan keterangannya. 50 itu kita sebutnya itu makbul gitu. Jadi Makbul, oh, diterima lah gitu. diterima. 50 itu setengahnya. Nanti Kalau kalau yang mumtaz kalau mumtaz itu dari 100 sampai ya 90 sampai 100 gitu ya. 90 sampai 100 atau 85 gitu ya. Antara itulah. Jadi ada makbul, ada jayyid, ada jayyid jiddan, kemudian ada mumtaz itu. Mumtaz. Nah, untuk batasannya jadi ketika seorang itu dikatakan naik itu ya kalau semuanya batas minimumnya makbul lah. Makbul. Ya, 50. Terus misalkan di tahun pertama itu ada 5 mata kuliah atau 6 lah, 6 10 lah biasanya keseluruhan ya, semester ganjil dan genap 10. Nah kalau semisal kita ada satu mata kuliah yang ternyata di bawah makbul, di bawah 50, terus mengulang itu. nah itu nanti dia tetap naik, tapi nanti ada ujian susulannya. Oh itu. Kalau satu pelajaran, kalau 2 pelajaran pun sama. Kalau 2 remedial ya. Iya, Remedial itu. tapi kalau udah 3 itu ngulang, jadi nggak naik. Kalau udah 3 dan lebih, jadi nilai kurangnya kalau 3 itu nggak naik kelas itu ya. Naik tingkat itu. makbul yang ternyata di bawah rata-rata, nah itu dia mengulang Seluruhnya. enggak, tapi tidak naik, tapi nanti yang diujikan tetap 3 pelajaran. Oh. Ya kalau 3, 4, 5 aja gitu. Jadi hanya tidak naiknya saja, tapi yang diujikan laginya yaitu pelajaran-pelajaran yang di bawah rata-rata itu gitu. Jadi masa-masa ujian itu masa-masa yang menegangkan lah gitu. Soalnya itu cuman ada 2 gitu, kita 2 nyawa lah ibaratnya. Kalau 2 itu lebih 3 kita bisa mengulang lagi 1 tahun gitu, seperti itu. Jadi masa-masa ini masa-masa yang menegangkan, masa-masa serius. Jadi cukup terasa juga sebenarnya apa ya, vibes belajar ketika ujian itu ya, orang-orang di masjid juga. Berarti yang di masjid yang uji orang yang di masjid itu ya, ngasih materi di masjid ya. Kalau di masjid itu diuji nggak yang kajian kitab di masjid itu? Diuji nggak oleh kalau yang materinya? umum dan bebas itu nggak ada. Nggak diuji. Tapi ada beberapa yang kita masuk program. Jadi ada yang bebas secara umum terbuka, ini kita apa misalkan ya kita boleh hadir boleh tidak, itu tergantung kemudian kita. Tapi ada juga biasanya program yang memang disediakan yang ada pendaftarannya. Nah biasanya kalau yang ada pendaftarannya gitu paling tidak ada ujiannya lah gitu, ada ujian dan beda oleh pengurusnya tersendiri. Kalau yang di kelas pasti itu wajib di kelas ya, pasti itu. karena menentukan kenaikan tingkat. Sekarang ini untuk penyelesaian akhir studinya gimana nih? Syaratnya apa saja? Apakah seluruh mata kalau sudah selesai semua ditempuh dengan nilainya minimal tadi makbul? Nilai yang kedua apakah tadi untuk tahfiz itu apakah harus juga jadi syarat untuk kelulusan akhir itu gimana? Iya. Jadi sudah pasti dari setiap mata kuliah itu harus di atas rata-rata semua atau paling tidak makbul gitu, makbul diterima. Kemudian ya di Al-Quran pun sama, tapi tetap sistemnya itu ujian seperti biasa. Jadi tidak ada, kalau di kita kan ada skripsi ya istilahnya itu ya. Gimana cara ada skripsi? Di sana nggak ada, jadi untuk sarjana itu masih belum menulis gitu lah, masih masih ujian lisan dan tulisan seperti biasa setiap tahunnya gitu. Nah kalau ujian ini nggak ada sidang skripsi, nggak ada ya? Nggak ada skripsi. Yang udah mulai ada sidangnya atau ada nulis karya ilmiahnya itu mulai dari pasca sarjana itu. S2 ya? Iya. Oleh satu belum ada karya ilmiah yang disidangkan oleh Dewan Pemuji itu ya? Ya belum ada. Jadi ujian seperti biasa gitu. Udah selesai gitu, tinggal nunggu nilai turun aja. Itu kasus-kasus mahasiswa yang telat itu gimana itu? Kan ada yang sampai katanya lebih dari 4 tahun itu masalahnya itu kan sering dengar tuh. Iya, tadi kan saya bilang ada batasannya itu dua matkul itu ya. Nah kadang-kala ketika terkena 3 misalkan
itu kan jadi ngulang lagi. Mungkin tahun selanjutnya lulus lagi, nanti bisa kena lagi gitu, seperti itu. Tentunya kalau masalah alasan, pasti setiap setiap mahasiswa itu punya ininya tersendiri lah. Ada yang Masalah memang masing-masing ya. kendalanya di belajar, mungkin ada yang memang di fokusnya, atau mungkin ada yang sakit, kadang sakit pulang dulu ke Indonesia jadi tidak bisa melanjutkan dulu, nanti setelah sehat balik lagi ke sana. Cuti, berarti udah cuti ya, cuti kuliah gitu. Tapi kan di perkampusan tetap berjalan, jadi mungkin dia ulang tahun lagi. Ya seperti itulah, banyak lah sampai bertahun-tahun. Atau yang mungkin ada juga yang memang sengaja ingin memperbanyak di masjidnya, kajian gitu ya, kajian kitab. Jadi mungkin supaya tetap terikat ke kampus gitu ya. Jadi tetap istilahnya itu ya nambah gitu atau apa ya. Kalau ini deadline batas akhir masa kuliah dibatasi nggak berapa tahun gitu? Kan kalau ini kan di DO kalau itu kan, misalkan sini kan 7 tahun kalau lulus kan di DO tuh. Di alasnya gimana? Ada DO nggak istilah karena melebihi waktu? Itu. Melebihi waktu ya. Ada juga, tapi praktiknya itu tadi misal ada, kita biasanya di sana istilahnya itu ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat gitu ya. Paling cepat 4 tahun berarti paling cepat. Paling cepat 4 tahun. Paling cepat 4 tahun. Nah, kalau di Indonesia biasanya semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di sana bisa tahun. Jadi ada 4 tahun. Nah, itu bisa di tahun. Itu dibagi dua semester gitu, setahun itu? Iya, 2 semester ya. 2 semester. Tapi kita istilahnya itu sering mengistilahkan itu tahun pertama, yaitu jadi pakai semester pertama, semester kedua gitu. Tahun kedua, semester pertama, semester kedua. Nah, itu prakteknya itu seperti di tahun pertama itu kita hanya boleh tidak lulus, atau kita istilah itu rosib gitu ya, tadi kena itu ya, itu tidak boleh lebih dari 1 kali. Itu tahun pertama dan tahun kedua itu tidak boleh dari 1 kali. Ketika 1 kali itu istilahnya kayak kita di DO, kita bisa pindah 1 kali remedial itu. Jadi ketika udah terremedial, kita jangan terremedial lagi gitu. Di tahun 1 kali maksimal ya. Itu yang tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau sampai 2 kali berarti nanti di DO, tapi kita bisa pindah fakultas gitu. Beda jurusan fakultas ya. Jurusan beda fakultas. Gitu ya. Nah, kalau di tingkat 3 dan tingkat 4 itu ditambah lagi. Apa ya istilahnya itu? Nyawanya lah. Seperti nyawanya ditambah itu 2 kali atau 3 kali lah. Saya kurang tahu persisnya, tapi di tingkat 3 dan tingkat 4 itu ditambah lagi kesempatannya lagi. Ya lebih dari 1 kali gitu kan? 1 kali boleh 2 kali gitu. Tingkat 1 dan tingkat 2 gitu. Itu seperti itu. Jadi nggak ada di batas, nggak tahu ya kalau di Indonesia di batas semester. Dibatasi gitu ya. Sampai 14 semester gitu. Itu lewat 14 itu ya udah di DO 14 semester itu. Berarti di sana berarti nggak ada DO ya? DO yang melebihi batas waktu itu nggak ada berarti? Gak tau, berarti kan kalau semisal di tingkat 4 nih, di tingkat akhir udah rosib 3 kali misalkan, berarti kan sama juga di DO juga. Jadi di prakteknya aja gitu yang beda. Jadi kalau di sana itu di setiap tahun ada kesempatan pertama, kesempatan kedua untuk mengulang gitu. Itu di setiap tahun, tapi tidak ada batas seperti ini semester 14 gitu. Tapi nggak tahu ya kalau dijumlah misalkan ya, yang paling telat banget jadi berapa itu. Jadi misalkan tahun pertama itu 2 tahun, tahun kedua 2 juga, 4. Yang ini 3 misalkan, 3 10 tahun, berarti 20 semester begitu. Berarti masih boleh 10 tahun juga ya? Masih boleh ya. Tapi tadi di aturan yang tadinya yang terpenting tidak melebihi kesempatan di setiap tahun itu. Gitu. Jadi di tahun pertama tidak lebih dari 1 tahun, dari 2 tahun, tahun kedua juga seperti itu. Mungkin beda di. Pernah dengar di Tangerang ada temen tuh, dia kuliah sampai 9 tahun, satu lagi sampai 15 tahun. Ya, baru pulang ke Indonesia setelah 15 tahun. Berarti di sana berarti nggak ada pembatasan gitu ya. Tadi ya, mungkin kalau mau dihitung batas maksimalnya ya 20 semester gitu ya. Ya itu 10 tahun gitu. Karena mungkin dari fakultas ini
udah mencapai batas maksimal, tapi kan bisa pindah jurusan. jadi nanti dari awal lagi gitu mungkin, jadi bisa sampai 15 tahun itu seperti itu. Kalau di Indonesia kayaknya itu nggak berlaku sepertinya ya. Kalau di Indonesia lebih dibatasi, tapi pindah fakultas itu bisa apa Betul tuh ya. ngulang, pasti kan tetap ngulang ya. Banyak kasus yang DO ya, 7 tahun itu ya udah gitu. Jadi ya gitu, jadi mungkin yang bisa membuat jadi lama itu di sininya udah di fakultas ini udah berapa tahun, ternyata memilih untuk pindah fakultas lagi, jadi ngulang lagi dari awal, jadinya lama gitu. Kalau seluruh mata kuliah sudah diselesaikan, berarti dia layak lulus itu ya, layak diluluskan dan wisuda itu ya. Nah, wisuda. Kita dapat ijazah ya. Ijazah ada. Ijazah itu ya, ijazah. Apa tuh gelarnya itu apa? LC apa ya? LC ya. Nah. Untuk satu itu LC. Apa lagi ya? Dan nanti berarti pihak rektorat mengumumkan ini mahasiswa yang sudah lulus atau yang kita ditayangkan itu ya. Ada biasanya ada tempat ngeceknya gitu, seperti webnya. Oh gitu webnya ya. Jadi kita bisa memasukkan nomor mahasiswa kita, nanti nilainya muncul semua, keterangannya di sana apakah lulus atau tidak di sana. Kalau di Indonesia kan lulus itu dari sidang munakosah itu. Iya. Kalau udah sidang skripsi, nanti 2 kriteria tuh lulus atau tidak lulus gitu kan. Jadi mudah kalau dengan sidang skripsi itu, karena tadi dianggap sudah selesai mata kuliah baru dibolehkan sidang skripsi. Ketika selesai berarti udah lulus. Ya, kalau udah lulus ya udah lulus dan siap untuk diwisuda. Kalau di sana nggak ada sidang skripsi ya, jadi lebih kita istilah itu menunggu nilai turun gitu. Itu ya. Menunggu nilai turun itu biasanya ya sebulanan lah dari selesai ujiannya gitu. Ujian. Ya, begitu rekan sahabat terkait dengan persiapannya ya, persiapan. Jadi yang paling pokok itu bahasa Arab harus dikuasai, betul ya? Iya, yang besar. Karena bahasa pengantarnya itu mungkin ada 2, bahasa Arab dan Inggris juga ada ya. Inggris harus dikuasai sedikit. Jadi yang berminat silahkan dari mulai sekarang terus bersiap-siap. Kalau selain bahasa Arab itu penguasaan materi-materi agama itu gimana? Penguasaan materi agama Seperti Quran, hadis itu ya. Yang lainnya untuk testing itu ya? Ya itu. Untuk testing itu Enggak ini ya, enggak menjadi syarat utama ya. Enggak, tapi nanti biasanya suka ketika ada pengumuman untuk penerimaan camaba gitu ya. Ya. Itu pasti ada keterangan di sananya, tapi biasanya yang selalu ada itu ya tadi bahasa Arab, terus Al-Qur'an itu. Berarti jalan ya. Kalau semisal ada tambahan-tambahannya pun ya di sana biasanya dicantum-cantumkan ya, mungkin tentang ya wawasan-wawasan dasar lah gitu. Kalau fikih dasarnya, tafsir juga sama. Tafsir itu kan. Juga silakan membuka web Kemenag ya, yang terkait dengan kuliah di Al-Azhar, nanti ada ya di Kemenag itu ya. Tapi juga sekarang kan ada pesantren yang sudah punya link, punya jaringan ke Al-Azhar, itu lebih mempermudah ya. Iya, itu lebih mempermudah. Kita hanya siap-siap aja dokumen yang mesti disiapkan. Jadi kalau yang jalur pondok itu biasanya seleksinya di Indonesia ya. Diberikan penuh tergantung pondoknya. Oh gitu. Sistemnya kan beda-beda pasti. Mungkin ada yang diseleksi daftar alumni-alumninya. Pondok juga kan tidak sembarangan mengirim ya. Iya itu berarti seleksinya di pondok dulu kan. Pondok ya. Ini pondok itu ada yang layak, tidak layak. Kalau layak ya udah didaftarkan ke Kemenag gitu kan ya. Nanti di sana baru diuji lagi di sana di Al-Azhar, nanti ada itu ada daftar lagi di sana ya, daftar lagi kan? Daftar. Yang nanti ujian dari Al-Azhar itu mungkin daurah lughah tadi itu. Sekarang yang berikut tentang biaya kuliahnya, biaya hidup di sana gimana? Kita tinggal di mana, di asrama atau di hotel di mana gitu? Gimana biaya kuliah, biaya hidup di sana gimana? Pertama biaya kuliah dulu paling ya. Biaya kuliah itu kalau di sana itu per tahun gitu. Kalau di sini per semester ya. Iya. Betul nggak? Kalau biaya kuliah per semester. Per semester. Kalau di sana itu tahunan, jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Itu kita harus bayar gimana itu? Enggak. Harus Bayar. Ya, cuman
bisa terhitungnya tuh murah untuk fakultas-fakultas yang ini berarti non Gimana tuh yang begini yang beasiswa nih? Yang beasiswa kalau gimana? yang beasiswa banyak beragamnya juga. Ada yang pertama itu dari apa lembaga Al-Azharnya itu BUUS, biasanya dari BUUS Islamiyah gitu. Itu lembaga di bawah Al-Azhar juga. Nah itu ada keringanan di pembayaran otomatis. Tapi kan ada beasiswa yang dari luar. Berarti ada dua jalur ya, ada jalur apa yang reguler bayar, ada juga yang berbayar sama yang beasiswa. Ada dua jalur gimana? Ya, berarti kalau yang reguler itu Yang berbayar gimana? berbayar biasa kita bayar Berapa per semesternya? per semesternya itu kalau dihitung ya itu ada bayar tahunan dan bayar buku biasanya. Buku kitab ya. Kitabnya macam-macam, ada yang kadang digital, kadang ada fisik juga. Wow. Itu beda-beda. Mungkin kalau dijumlahkan itu sekitar 500.000 atau 700.000 lah Per semester? per tahun. Per tahun? Iya. Oh murah banget. Iya, memang ya salah satu ini ya apa namanya, ya alhamdulillah kenikmatan di Al-Azhar itu kalau fakultas Sangat murah yang ya? agama itu sangat murah untuk biaya ininya. Baru kalau yang umum biasanya mahal gitu, ada yang patokannya itu dolar dan lain-lain kalau yang umum. Tapi kalau di yang keagamaan itu sekitar segitulah. Ya mungkin paling mahal pun bisa sejuta, mungkin 1 juta paling mahal pun. Itu kampus aja. Insya Allah nggak ada bayaran lagi kalau kampus. Tapi kalau misalkan di yang talaki daurah itu ada talaki. Itu di luar itu ya? Di luar Di itu. luar itu. Kita bayar lagi di sana. Ada talaki yang memang gratis, kita asal hadir aja. Tapi Yeah. ada lembaga-lembaga lain juga yang kadang mengadakan talaki itu ada pendaftarannya, nanti dipungut biayanya itu di luar lah, itu di luar. Itu macam-macam, mungkin satu kitab itu bisa sampai ya, 100.000. Dia masih murah, kalau 1.000 masih murah. Itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya. Kita kalau pengen yang gratisan aja boleh, banyak juga sebenarnya. Tapi kalau pengen yang berbayar, bedanya biasanya kalau yang gratis itu rutin, tapi sedikit-sedikit tiap minggu sekali. Tapi kalau yang berbayar itu biasanya kita bisa tahu jelas ini selesai berapa hari gitu. Jadi mungkin kalau pengen lebih terukur beresnya kapan dan selesai, ya mungkin yang berbayar. Tapi itu di luar dari kampus ya cukup itu bayar tahunan dan bayar buku itu. Yang biaya ini asrama dan makan ya gimana itu? Asrama dan makan ya tadi kalau ada beberapa beasiswa itu yang menyediakan apa namanya tempat tinggal asrama, yaitu itu pun ya kita bisa daftar ya diusahakan nilainya bagus, karena itu pun bisa jadi pertimbangan lah untuk masuk ke Kalau yang bagus berarti bebas biaya? Bebas biaya atau ada, jadi itu ada yang mukim di asrama, ada yang non mukim. Kalau yang mukim ada uang sakunya, tapi tidak sebesar yang non mukim karena sudah disediakan Yang mukim tempat itu tinggal. kita dikasih uang saku yang mukim itu? Iya. Tapi tidak Itu tinggal di asrama Al-Azhar gitu. Asrama Al-Azhar, ya. Kalau yang di luar Al-Azhar, yang di luar jadi non mukim itu cuma dikasih uang sakunya aja. Jadi bentuk untuk bayar apa namanya tempat tinggalnya dilebihkan lah untuk bayar tempat tinggalnya. kita malah bukan bayar, malah dibayar ya? Iya. Itu biasanya setiap tahun itu membuka pendaftaran baru. Karena kan pasti ada orang-orang yang lulus, berarti udah tidak terlibat lagi dengan masuk yang baru gitu. Dibuka lagi pendaftaran baru. Nah, itu bisa. Itu diusahakan jadi nilainya harus, dia bisa jadi salah satu motivasi juga lah untuk nilai bagus agar bisa daftar beasiswa. Seperti itu. Itu kalau yang beasiswa, tapi kalau yang enggak biasanya kita kalau di sana itu istilahnya itu nyewa rumah lah, Kontrak ya, kos itu istilahnya itu akarnya setahun. Kemudian tinggal di kos atau di asrama di kampus? itu. Di kos ya, nggak di asrama. Nggak di asrama. Itu pun mungkin serumah bisa 6 orang, jadi bisa memperingan lah. Kalau yang di asrama kampus nih ya, itu makannya berapa kali tuh? Makannya itu 3 atau 2 gitu ya. Bebas ya makan ya? Udah disediakan. Kan ya? Udah disediakan.
Sama biasanya dikasih makanan-makanan apa namanya, kalengan juga kadang. Jadi yang makan emang rutin di dapurnya juga ada. Ya seperti apa ya, di pondok mungkin ya, di pondok ada dapurnya gitu. Jadi kita tinggal makan ke dapur aja itu. Antara 3 kali atau 2 kali, saya lupa persis. Kalau makanannya khas Indonesia atau khas Arab, khas Kalau yang Mesir? Yang tadi khas Mesir. Oh gitu. Iya. Gak bisa bikin sayur asem itu. Gak bisa. Jadi kadang kalau kurang apa, seleranya kurang, kadang suka di recook lagi kalau sama orang Indonesia tuh gitu. Ditambahin bumbunya lah gitu. Oh gitu. Ditambahin Kurang apa, asin tuh ya. pedas-pedesan di bon cabe lah misalkan atau apa gitu, itu biasanya lah. Seperti itu kalau biayanya. Jadi untuk makan sama berarti malah nggak keluar biaya ya untuk kita mah ya. Jadi ya udah dijamin jangan makan selama itu ya. itulah salah satu ya kenikmatan juga gitu. Kalau kita nilainya bagus terus masuk ke beasiswa. Tapi itu beasiswa yang dari Al-Azhar ya itu. Ada beasiswa dari luar juga banyak, seperti apa ya? Kita harus bisa mencari ya, gitu. harus bisa mencari informasi tentang beasiswa itu ya. Itu biasanya lebih ke nominal uang aja gitu. Tidak Ada dari Basnas Indonesia itu ya. Bisa juga. Ada jalur itu kan itu. Itu banyak lah. Beasiswa. Jadi untuk asal dan makan kayaknya tidak ada kesulitan ya. Jadi sangat dipermudah. Jadi jangan takut kelaparan selama di sana gitu. Dan sekarang yang terakhir, setelah lulus dari Al-Azhar University, rencananya apa ya kan? Rencananya Apakah mengajar atau kuliah lagi S2-nya atau gimana gitu? Ini secara Atau kesan dulu boleh, kesan dulu gimana selama di sana biar bisa memotivasi yang lain itu. Kesannya di sana tuh sangat asik ya, khususnya untuk belajar gitu ya. Karena nggak ada beban ya, nggak ada beban itu karena ada kesulitannya. Apa sih kesulitan itu sama itu? ya Ada kesulitan nggak selama kuliah di sana? Apa yang paling bermasalah itu? Kesulitannya apa ya? Tadi kan tadi bahasa udah nggak ada masalah ya, karena kita udah ini ya. Mungkin kalau buat teman-teman ya, kalau yang mau ke sana, kita harus terbiasa dengan kebebasan itu. Kadang kan kebebasan itu tadi kan seperti absensi, tidak begitu ditekankan. Jadi itu sangat harus mengandalkan kesadaran pribadi gitu. Jadi kan ketika kita punya kebebasan, tergantung kita yang menggunakannya, kita bisa maksimal menggunakannya sebaik mungkin, belajar banyak hal gitu kan. Tapi kadang karena bebas juga bisa jadi bumerang juga untuk kita. Jadi harus punya target ya. Iya, target 4 tahun harus lulus gitu kan, sampai terlunta-lunta di Mesir gitu. Iya, itulah. Kadang terlena juga dengan kebebasan itu, jadi santai gitu ya, ibaratnya jadi santai. Nah, paling itu sih kendalanya itu. Kendalanya kita harus bisa mandiri, mengontrol diri kendalanya. Tapi kesannya alhamdulillah di sana sangat baik lah. Terus begitu tentang ini kalau sakit ada dokter kampus ya, ada dokter kampus ya kalau sakit ya. Oh, dokter kampus ada di luar sih biasanya. Di luar, tidak dari kampus, itu biasanya dari luar. Kalau yang beasiswa kurang tahu ya, Tapi kalau yang non beasiswa itu biasanya itu pribadi sih, pribadi kita cek ke rumah sakit itu biasa. Oh gitu. Belum ada fasilitasnya lah yang umum gitu, secara umum itu kalau masalah sakit. Ya paling itu juga salah satu masalah juga kalau sakit itu kadang harus sendiri mengobati sendiri. Sendiri gitu kan, kadang suka ingat jauh dari mana-mana gitu. Tapi ya insya Allah kita juga ada teman-teman yang perjuangan lah yang peduli ya kalau sakit. Peduli kan harus mau bantu gitu. Di sana itu paling apa ya, paling nikmat dan enak itu ya untuk belajarnya itu. Jadi berbagai fun ilmu yang ada di sana itu sangat beragam, dan tokoh-tokoh pakarnya itu selalu ada gitu. Jadi ibaratnya bebas ketemu gitu ya. Bebas ketemu, insya Allah ada aja pengen prosedur yang berbelit gitu kan. Iya, pengen memfokuskan diri di tafsir, di hadis, itu pasti media-medianya itu sangat banyak gitu. Media-media untuk kita bisa memperdalam keilmuan yang kita
inginkan itu sangat banyak. Online bisa, offline bisa gitu ya. Bisa Ada dua jalur bisa, gitu, offline bisa bisa. ketemu langsung juga bisa, ngobrol gitu ya. Tapi emang paling seru itu ya langsung sih, karena kan Langsung. sayang gitu ya, maksudnya Iya. ada share-nya, ada kadang pengajarnya juga yang masyhur gitu ya, masyhur. Jadi lebih asik tatap muka langsung, tapi biasanya ada beberapa yang menyediakan online juga. Itulah jadi nah, jadi ibaratnya nggak mungkin kekurangan tokoh atau pakar lah, nggak Iya. mungkin kekurangan pakar. Jadi kaderisasi dari ulama per generasinya tuh sangat berjalan sekali di atas dari alhamdulillah. Terus sekarang rencananya gimana setelah lulus? Apa yang akan dikerjakan? Sekarang gimana? Kalau lulus mungkin secara umum dulu ya. Ya, boleh. Maksudnya banyak, ada yang memang ada yang melanjutkan studinya di sana juga, jadi S2 lah. Balik lagi. Pas sarjana ya balik lagi untuk lebih memperdalam lagi. Ya ada yang pulang ke Indonesia. Tentunya yang pulang pun beragam gitu ya, di sana ada yang Kembali. fokus kembali atau untuk ke akademis, misalkan untuk mengajar di sekolah-sekolah atau di Kembali ke pesantren yang dulu Pesantren, mengirim itu, ya. mengabdi ke pesantren. atau mungkin yang memang punya kecenderungan pribadi ke yang lain, mungkin ya bisnis juga ada aja ke bisnis, atau mungkin apa biasanya yang ke travel gitu, yang biasanya umroh ke umroh haji Ya. dan lain-lain seperti itu. Terus ya banyak hal, tapi mungkin kalau saya pribadi ya, saya sih kayaknya bakal lebih ke mengajar aja sih, Mengajar ya. mengajar, karena belum ada pengalaman kalau ke hal lain gitu ya. Masih belum banyak belajar. Iya. Mungkin paling ke mengajar lagi gitu lah. Yang menyebarkan, kalau diibaratkan ini jadi duta Al-Azhar lah gitu. Kita Iya. menyebarkan pemahaman yang moderat itu ya, moderat dari Al-Azhar, kita sebarkan di ya masyarakat kita gitu. Ya, kalau untuk apa ilmunya bermanfaat jadi nanti kita mengajar ya ke sekolah gitu kan, atau mungkin di masyarakat ada taklim, kita ngajar juga ya taklim. Misi. Tapi demikian untuk ini ya, untuk bincang pagi hari ini kita sudah banyak mendengarkan informasi tentang bagaimana prosedur untuk kuliah di sana. Silakan yang berminat untuk kuliah di sana persiapan dari sekarang, dan juga yang paling utama adalah tekad kita ya untuk di sana kan untuk belajar mengkaji agama dengan baik. Demikian barangkali semoga bermanfaat kajian ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.